Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat semuanya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, untuk sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ahmad untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Sebelum memulai pelajaran, berdoa dimulai. Selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap, Bu. Hadir semua, Bu. Nah, syukurlah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, pada materi sebelumnya siapa yang masih ingat kita membahas apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Materi sebelumnya kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks serta perkalian skalar dengan matriks, Bu. Ya, benar sekali. Siapa yang masih ingat apa saja syarat untuk menjumlahkan kedua matrik tersebut? Maaf, Bu, suaranya tidak ada. Siapa yang masih ingat apa syarat untuk kita menjumlahkan kedua matrik tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa tuh? Media Rosa, Bu. Ya, silakan Media. Syaratnya adalah jika kedua ordo matriks itu sama, Bu, dan yang dijumlahkan dan yang dikurangkan adalah elemen-elemen yang seletak. Yang posisi sama. Ya, benar sekali Media. Yaitu penjumlahan dan pengurangan dua matrik dapat dilakukan jika matrik tersebut mempunyai ordo yang sama. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan dua matrik adalah dengan menjumlahkan dan mengurangkan elemen yang seletak. Misalkan matrik A yaitu elemennya A, B, C, dan D. Matrik B, E, F, G, dan H. Maka jika jika A ditambah B sama dengan jika matrik A ditambah matrik B, maka yang dijumlahkan itu adalah elemen-elemen yang seletaknya, yaitu A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, D ditambah H, D ditambah H. Maka begitu juga dengan pengurangan. Untuk materi hari ini, yaitu tentang operasi perkalian matrik dengan matrik. Manfaat mempelajari matrik ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu matrik ini banyak sekali kita temukan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam masalah ekonomi, atau juga dapat membantu penyelesaian masalah pada transformasi geometri. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, menggunakan pendekatan saintifik dengan metode diskusi, siswa diharapkan bisa bekerja sama, jujur, dan tanggung jawab, serta dengan menggunakan TPEC berbasis keterampilan 4C, literasi, PPK diharapkan siswa mampu menentukan operasi perkalian matrik dengan matrik, mengubah masalah kontekstual ke dalam bentuk perkalian dua matrik, menyelesaikan masalah bentuk kontekstual dalam operasi perkalian dua matrik dengan tepat dan benar.
sebelum kita menyelesaikan LKPD yang telah Ibu berikan, kita lihat dulu konsep perkalian matrik dengan matrik ini. Yaitu dua matrik hanya dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matrik yang dikalikan sama dengan banyaknya baris matrik pengalinya. Untuk mengalikan dua matrik ini dapat kita kalikan, yaitu baris kali kolom yang seperti ini. Yaitu A kali B. Kita lihat dulu ordonya. Untuk matrik A, berapa ordonya? Siapa yang tahu? 2 kali 2, Bu. Ya, 2 kali 2, betul sekali. Matrik B, berapa ordonya? 2 kali 1, Bu. Ini, 2 kali 1. Untuk menentukan ordo, yaitu dengan yaitu baris kali kolom. Yaitu barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Kalau matrik B, barisnya ada 2 dan kolomnya ada 1. Ada 1. Jadi untuk mengalihkan matrik A dengan matrik B, maka baris kali kolom, yaitu A kali E ditambah B kali F. Dan untuk kolom keduanya, yaitu untuk baris keduanya yaitu C kali E ditambah D kali F. Untuk berikutnya, jika A, B, dan C adalah matrik-matrik yang memenuhi syarat perkalian matrik, maka pada perkalian matrik berlaku sifat-sifat. Yang pertama bersifat asosiatif. A dikali B kali C nanti akan sama dengan A kali B kali C. Yang kedua, bersifat distributif terhadap penjumlahan. A dikali B ditambah C nanti akan sama hasilnya A kali B ditambah A kali C. Dan jika B tambah C dikali A sama dengan B kali A, kita kalikan ke dalam B kali A ditambah C kali A. Yang ketiga, perkalian suatu matrik dengan matrik identitas menghasilkan matrik itu sendiri, yaitu A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Untuk memahami konsep ini, Ibu akan memberikan suatu masalah dalam bidang ekonomi yang telah tertuang pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Silakan didiskusikan terlebih dahulu pada kelompoknya. Untuk kelompok 1, yaitu yang sudah Ibu bagikan, yaitu yang pertama Ahmad, Media, dan Eka. Untuk kelompok 2, Rizni, Amelia, Dera, Yuwana. Untuk kelompok 3, Fajar, Warni, Tini. Dari permasalahan ini, apa yang
yang Ananda ketahui? Silakan dibaca terlebih dahulu. Yang diketahui di situ, Bu, cabang pertama, handphonenya 7 unit, cabang handphone 7 unit komputer, 8 unit sepeda motor, sepeda motor 3 unit, cabang 2, handphone 5 unit, komputer 6 unit, sepeda motor 2 unit. Kemudian pada cabang yang ketiga, handphonenya 4 unit, komputernya 5 unit, sepeda motornya 2 unit. Di situ diketahui harga handphone 2 juta, harga komputer 5 juta, dan harga sepeda motor 15 juta. Ya, benar sekali Warni. Apa yang ditanya dari soal tersebut? Di situ ditanya, disuruh tentukan total biaya pengadaan peralatan tersebut pada setiap cabang. Kemudian yang kedua, jika harga masing-masing peralatan naik 3 kali harga semula, maka total biaya pengadaan peralatan pada masing-masing cabang adalah. Ya, benar sekali. Untuk menyelesaikan masalah di atas, ini ada langkah-langkahnya yang Ibu berikan. Silakan kamu lengkapi tabel ini. Siapa yang bisa melengkapi tabel ini? Ayo. Boleh saya, Bu? Ya, silakan Ahmad. Ya. Yang cabang 1 untuk handphone itu ada 7 unitnya. Untuk komputer ada 8. Kemudian sepeda motornya itu 3, Bu. Dan cabang 2 itu 5 untuk handphone, komputernya 6, dan sepeda motornya 2. Cabang 3 untuk handphonenya 4, komputer 5, dan sepeda motor 2. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali Ahmad. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Berikutnya, langkah yang kedua. Siapa yang bisa merubah dari tabel di atas ke dalam bentuk matrik? Bu. Ya, silakan Warni. Ya, baik Bu, sebentar. Langkah yang kedua, Bu, ya. Ya, langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu matriks berdasarkan tabel di atas. Jadi matriks A-nya itu 783 untuk baris yang pertama, untuk baris yang kedua 562, untuk baris yang ketiga 452, dan matriks B-nya dia cuma satu kolom pertama yaitu 2, 5, 15. Itu untuk langkah yang keduanya, Bu, menentukan matriks A dan matriks B-nya dulu. Ya, betul sekali. Untuk memudahkan kita mencari jumlah harga dari setiap cabang, maka kita robah dulu ke dalam bentuk matrik dari soal yang ada, yaitu untuk kita misalkan matrik A itu dengan peralatannya, yaitu terdiri atas 3 kolom dan
3 baris. Dan matrik B yaitu dengan berapa kolom? 1 kolom dan 1 kolom 3 baris, Bu. 3 baris. 3 baris, Bu. Yaitu harga peralatannya. Nah, setelah itu baru kita menggunakan konsep dari perkalian matrik untuk menentukan total biaya cabang 1. Siapa yang bisa menyebutkan berapa total biaya cabang 1? Atau menjelaskan berapa total biaya cabang 1? Saya mau coba, Bu. Ya, silakan Rizny. Total biaya cabang 1 itu 7 kali 2 juta, Bu. Ditambah Ya. dengan 8 kali 5 juta, ditambah 3 kali 15 juta. Hasilnya itu diperoleh 99 juta. Ya. Untuk total biaya cabang 2 itu 5 dikali 2 juta, ditambah 6 dikali 5 juta, ditambah 2 kali 5 juta. Hasil yang diperoleh adalah 70 juta. Ya, benar Total sekali. biaya cabang 3, 4 dikali 2 juta, ditambah 5 kali 5 juta, ditambah 2 kali 15 juta, hasilnya menjadi 63 juta. Itu hasil Ya. dari kelompok kami, Bu. Ya, benar sekali. Seandainya setelah kita dapat total biaya cabang 1, cabang 2, cabang 3, maka dapat kita rubah dia ke dalam bentuk matrik. Ayo, kelompok siapa yang bisa merubah total biaya pengadaan peralatan di setiap cabang tersebut ke dalam bentuk matrik? Saya mau coba, Bu. Ya, silakan Media. Kalau dalam bentuk matriksnya, kelompok kami buatnya, Bu. Misalnya matriks C sama dengan untuk baris pertamanya 99 juta, baris keduanya 70 juta, dan baris ketiganya 63 juta, Bu. Ya, betul sekali. Untuk pertanyaan yang kedua, tentukan total harga pengadaan peralatan pada masing-masing cabang jika harga peralatan naik 3 kali lipat. Jadi, bagaimana cara kita menentukannya? Siapa yang bisa menjelaskannya? Saya coba, Bu. Ya, Amalia. Ya, Silakan. untuk matriks C itu 3 kali 99 juta. Untuk baris pertama, baris kedua itu 3 kali 70 juta, baris ketiga itu 3 kali 63 juta, sehingga didapat baris pertama itu 297 juta, baris kedua itu 210 juta, baris ketiga itu 189 juta, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, permasalahan di atas, permasalahan yang ada di LKPD itu dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep dari matrik. Jadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari masalah di atas tentang konsep matrik? Kesimpulannya, Bu, apa syaratnya dua matrik itu dapat dikalikan? Jika banyak baris pada matriks A sama dengan banyak kolom pada matriks B, Bu. Ya, benar sekali. Jadi kita kembali lagi ke konsepnya, yaitu syarat dua matrik itu dapat dikalikan apabila kolom pada matrik A sama dengan baris pada matrik B. Dan
sebelum kita menyelesaikan perkalian matrik, kita dapat menentukan ordonya terlebih dahulu, dapat menentukan hasil ordonya, yaitu dengan cara baris pada matrik A dengan dikali baris pada matrik A dikali dengan kolom pada matrik B. Itulah hasil dari perkalian matrik tersebut. Bagaimana? Ada pertanyaan? Apakah paham tentang konsep perkalian matrik? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham dulu. Dah. Sebelum kita akhiri, maka kamu nanti telah diberikan pekerjaan rumahnya atau PR, nanti tolong dikerjakan di rumah, dan di LKPD-nya juga sudah ada soal ayo latihan. Silakan kamu kerjakan di rumah nantinya untuk dapat kamu memahami lebih lanjut tentang konsep dari perkalian matrik ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang determinan. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.